Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ilmu pemerintahan dengan tema konsep dan model kebijakan pemerintah. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai konsep kebijakan publik. Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman yaitu suatu proses yang mengandung berbagai pola atau aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara untuk yang khusus. Konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Dalam KBBI, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, mengenai pemerintahan, organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan publik menurut Aminuddin Bakri adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat publik maupun warga negara. Menurut Thomas R. Day, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Orientasi kebijakan publik menurut Harold Laswell, yang pertama multi-method, yang kedua multidisciplinary, yang ketiga berfokus pada problem, 4 berkaitan dengan pemetaan kontekstualitas, proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan. 5 bertujuan untuk menginterpretasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh, untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan, dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik itu sendiri adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 5 tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik adalah 1. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain menganalisis data sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. 2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Ketiga, adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Yang 4 yaitu aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan penyebaran keputusan, penetapan harga, dan skenario pelaksanaan. 5. Evaluasi mencakup penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Selanjutnya adalah pengertian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, negara, masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai model kebijakan publik atau pemerintah. 1. Model deskriptif, yaitu untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh, berbagai indikator pembangunan manusia terbitan UNDP ataupun berbagai instansi pemerintah. Yang kedua, model normatif. Model ini selain untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif sering digunakan dalam kebijakan publik, antara lain model kualitas pelayanan publik, misalnya pelayanan KTP harus selesai dalam 3 hari. Tingkat daya saing bangsa, kualitas lembaga-lembaga PT di Asia.
Yang ketiga, model verbal. Berdasarkan bentuk atau tampilannya, model kebijakan dapat dibedakan antara model verbal simbolis dan model prosedural. Model verbal adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa verbal. Misalnya, Presiden Habibie pada sambutan tanggal 29 Desember 1998 di Lemhanas menyatakan bahwa jika sebagian fungsi negara telah diemban oleh masyarakat madani, sedangkan fungsi tertentu diambil oleh lembaga internasional. 4. Model simbolis. Model simbolis menggunakan simbol matematis untuk menggambarkan hitungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Model simbolis seringkali disajikan sebagai suatu fungsi matematik. Yang kelima, model prosedural. Model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel kebijakan. Contoh paling baik dari model ini adalah model simulasi yang menunjukkan saling hubungan antara variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.